Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrina Nurmawadah. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Docker fundamental. Kita langsung saja masuk ke materinya. Apa itu Docker? Docker adalah platform perangkat lunak open source yang digunakan pengembang untuk mengemas, mendistribusikan, dan menjalankan aplikasi bersama dengan semua dependensinya dalam lingkungan yang terisolasi menggunakan kontainer. Hal ini membantu developer dalam proses pengembangan, penyebaran, dan manajemen aplikasi, yakni dengan cara mengisolasi aplikasi dan dependensinya dari infrastruktur di mana mereka berjalan. Tidak hanya itu, Docker juga menyediakan solusi yang efisien untuk mengelola aplikasi dan layanan, yaitu memungkinkan pengguna untuk membuat dan menjalankan kontainer di lingkungan cloud yang fleksibel dan skalabilitas. Dalam penggunaannya, pengembang menggunakan Docker Client untuk berinteraksi dengan Docker Daemon. Alat ini menyediakan command line dan API yang memungkinkan pengguna untuk memerintahkan Docker Daemon untuk melakukan tugas-tugas seperti membuat, menjalankan, menghentikan, atau menghapus kontainer. Selain menggunakan Docker dalam isolasi aplikasi, ada pula beberapa alternatif yang serupa seperti Kubernetes, Container, dan Podman. Pengguna dapat memilih mana yang paling sesuai dengan preferensinya. Kita lanjut. Bagaimana Docker bekerja? Docker diinstal pada setiap server dan menyediakan perintah-perintah sederhana yang dapat digunakan untuk membuat, memulai, dan menghentikan kontainer. Docker menggunakan arsitektur client server di mana klien berinteraksi dengan Docker Daemon yang bertugas menjalankan, mendistribusikan, dan membuat kontainer. Baik Docker Client maupun Docker Daemon dapat berjalan pada sistem operasi yang sama. Bisa dilihat pada contoh gambar berikut. Di Dockeros ini ada kontainer, ini image-nya. Di client ada Docker build, Docker pull, Docker run. Oke, kita lanjut. Interaksi antara Docker Daemon dan klien dilakukan melalui Docker Engine REST API. Docker Daemon menerima permintaan dari klien melalui API yang diakses melalui protokol HTTP. Pada akhirnya, teknologi kontainer menawarkan semua fungsi dan manfaat yang dimiliki oleh VM atau virtual machine, termasuk isolasi aplikasi dan skalabilitas yang hemat biaya. Bisa dilihat pada gambar kedua ini, perbandingan antara Docker container dan virtual machine. Kita lanjut. Ada beberapa istilah dalam Docker yang sering kita temui. Yang pertama ada Docker image, kumpulan file yang berisi informasi untuk membangun sebuah kontainer. Yang kedua ada Docker container, environment untuk mengemas aplikasi yang mencakup sistem tools, library, kode, runtime, dan konfigurasi. Yang ketiga ada Docker client, tempat user mengirimkan komen seperti Docker run, build, dan pull pada Docker Daemon. Yang keempat ada Docker Engine REST API yaitu komponen yang bisa diakses klien melalui HTTP untuk berinteraksi dengan Docker Daemon. Selanjutnya ada Docker Daemon, tempat pengelolaan Docker image, container, network, dan volume. Docker host, komponen yang bertugas menerima perintah dari Docker client dan menyediakan environment untuk menjalankan aplikasi. Selanjutnya ada Docker Registry, tempat untuk menyimpan Docker image yang kemudian akan memberikan output sesuai dengan perintah yang diberikan. Docker Hub, layanan yang dapat digunakan untuk berbagi kontainer image. Dan selanjutnya ada Docker Desktop, aplikasi untuk Mac atau Windows yang mencakup Docker Engine, Docker CLI, client, Docker Compose, Kubernetes, serta mencakup akses ke Docker Hub. Dan yang terakhir ada Docker File, file teks yang berfungsi sebagai instruksi untuk membangun sebuah image.
Selanjutnya ada perbandingan antara Docker, virtual machine, Kubernetes, dan Jenkins. Yang pertama ada perbandingan antara Docker dan virtual machine. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Untuk OS Docker menggunakan OS yang sama antar kontainer, sedangkan virtual machine OS baru untuk setiap VM. Keamanan Docker kurang aman karena OS dan kernel digunakan secara bersama, sedangkan virtual machine lebih aman karena VM tidak berbagi sistem informasi. Performa Docker lebih cepat bahkan dengan beberapa kontainer, sedangkan performa VM, makin banyak VM, performa makin kurang stabil. Waktu booting untuk Docker sendiri lebih cepat dalam hitungan beberapa detik, sedangkan untuk VM lebih lambat, yaitu dalam hitungan menit. Memori untuk Docker ringan dan untuk virtual machine memerlukan banyak memori. Kebutuhan ruang penyimpanan biasanya dalam ukuran megabyte untuk Docker dan ukuran gigabyte untuk virtual machine. Portabilitas untuk Docker sendiri mudah diluncurkan di berbagai lingkungan, sedangkan VM sulit diport ke sistem lain. Oke, selanjutnya ada perbandingan Docker versus Kubernetes. Untuk bagian penginstalan Kubernetes sendiri sulit dan lama, sedangkan Docker lebih mudah dan cepat. Skalabilitas Kubernetes penskalaan otomatis, sedangkan Docker tidak menawarkan penskalaan. Pembuatan cluster untuk Kubernetes mudah dan Docker sulit. Load balancing untuk Kubernetes manual, untuk Docker otomatis. Dan terakhir monitoring untuk Kubernetes sendiri, tool monitoring bawaan, sedangkan Docker hanya mendukung tool monitoring pihak ketiga. Yang terakhir ada perbandingan Docker versus Jenkins. Demikian pula Jenkins tidak bisa dibandingkan dengan Docker karena keduanya adalah produk yang berfungsi untuk tujuan yang berbeda. Jenkins adalah sistem otomasi inti untuk model development CI atau CD, Continuous Integration and Continuous Delivery, yang digunakan para developer untuk merilis potongan-potongan kecil kode secara terus-menerus untuk mencegah error penggabungan. Sementara itu, Docker adalah sistem containerization. Meski tidak bisa dibandingkan, Anda bisa menggunakan keduanya untuk memperoleh hasil terbaik. Atur Jenkins untuk menjadwalkan berbagai tugas, dan atur Docker untuk mengisolasi job satu sama lain dengan bantuan kontainer. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.